Halo para Sobat TV Kuno, khususnya warga Jawa Timur, apa kalian masih ingat dengan tragedi lumpur Lapindo? Ya, sudah 18 tahun lamanya, semburan lumpur panas Sidoarjo itu menggemparkan Indonesia. Lumpur Lapindo adalah bencana yang telah menenggelamkan desa-desa di sekitarnya, dan juga telah merenggut mata pencaharian dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga sampai saat ini, semburan lumpur Lapindo ini ternyata belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Aliran lumpur panas ini telah meninggalkan jejak kerusakan yang luas dan berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan hingga saat ini, penyebab pasti, awal mula bencana semburan lumpur panas ini, juga masih menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli geologi. Ada berbagai teori telah diajukan, mulai dari kesalahan prosedur pengeboran, hingga teori gempa bumi yang mengguncang Yogyakarta 2 hari sebelum pengeboran itu dimulai. Lumpur panas Sidoarjo, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas, di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo dan Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Awal mula bencana lumpur Lapindo ini dimulai sejak tanggal 29 Mei 2006 lalu. Semburan lumpur panas yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini, telah menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Keberadaan semburan lumpur panas Sidoarjo atau lumpur Lapindo ini, merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang telah melalui proses panjang sejak pertama kali terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 dan hingga kini, yang juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bencana lumpur panas Sidoarjo. Semburan pertama bencana lumpur Lapindo ini terjadi tepat 2 hari setelah gempa bumi mengguncang Yogyakarta. Bencana ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Beberapa ahli geologi memperkirakan bahwa semburan lumpur panas ini bisa terus terjadi selama lebih dari 30 tahun lamanya. Hal ini berbeda dengan bencana alam lainnya yang umumnya berlangsung dalam waktu singkat, seperti banjir yang biasa terjadi dalam hitungan hari atau minggu, tsunami dalam hitungan jam, longsor atau angin topan dalam hitungan menit, dan gempa bumi dalam hitungan detik. Semburan lumpur panas Lapindo dari pertambangan milik PT Lapindo Brantas ini, telah menjadi bencana nasional pada tahun 2006. Ribuan masyarakat menjadi korban, karena harus meninggalkan rumah mereka yang telah ditenggelamkan oleh lumpur panas ini. Bencana lumpur Lapindo ini bermula pada tanggal 18 Mei tahun 2006, PT Lapindo Brantas sebenarnya sudah diperingatkan soal pengeboran yang mencapai kedalaman 8.500 kaki. Pada saat itu, rekanan Lapindo Brantas, yaitu PT Medco Energi, mengingatkan pentingnya pemasangan casing atau pipa selubung sebelum melakukan pengeboran, namun diketahui, himbauan itu ternyata diabaikan. Kemudian pada tanggal 29 Mei tahun 2006, semburan lumpur pertama kali mulai muncul dari sumur Banjar Panji 1 yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok Brantas milik PT Lapindo Brantas. Lalu pada tanggal 13 Juni tahun 2006, ruas jalan tol Surabaya, Gempol ditutup total. Penutupan ini akibat terjangan semburan lumpur Lapindo yang terus berlanjut tanpa henti. Dan pada tanggal 10 Agustus tahun 2006, sebuah tanggul dibangun untuk menahan aliran lumpur Lapindo agar tidak memasuki permukiman warga jebol, dan ternyata, ini bukan satu-satunya tanggul yang mengalami kerusakan. Diketahui bahwa ada beberapa titik tanggul yang jebol dan berefek luapan lumpur menerjang wilayah di sekitarnya. Dan pada tanggal 18 April tahun 2007, Presiden RI saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, tentang pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dan di tahun 2008, semburan lumpur panas Lapindo tidak bisa juga dihentikan,
Lumpur panas ini terus berlangsung dengan volume mencapai 100.000 meter kubik per hari. Lalu pada tahun 2010, pemerintah terus berupaya untuk menangani semburan lumpur. Opsi yang diambil adalah mengalirkan lumpur ke tanggul dan kali porong, yang akan mengalirkan luapan lumpur Lapindo ini langsung ke lautan. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur, dan sekitar 2,5 km pipa gas terendam. Sudah tidak terhitung lagi seberapa banyak efek domino kerusakan yang diakibatkan dari bencana lumpur panas Lapindo ini, area pemukiman, area pertanian dan prasarana umum lainnya yang akhirnya tenggelam karena luapan lumpur panas Lapindo ini. Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan guna untuk menghentikan luapan lumpur panas Lapindo ini, mulai dari cara menggunakan snubbing unit pada sumur Banjar Panji 1, yaitu dengan cara menutupnya dengan cara menyuntikkan semen ke dalam sumur, hingga dilakukan pengeboran sumur baru di sekitar luapan ini. Namun, semua upaya itu gagal menutup, atau bahkan memperkecil luapan lumpur panas Lapindo ini. Dan menurut penelitian beberapa ahli, karakteristik lumpur yang menyembur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo itu, memiliki beberapa karakteristik. Suhu lumpur di permukaan dekat pusat semburan mencapai 100 derajat Celcius, dengan komposisi kepadatan dan air masing-masing 60% dan 40%, membuat lumpur tersebut sangat kental. Kekentalan lumpur yang tinggi, akhirnya menyebabkan pergerakannya sangat lambat dan sulit bergerak secara gravitasi. Semburan lumpur panas Sidoarjo juga disertai dengan deformasi geologi yang aktif di sekitar lokasi semburan. Ada beberapa ahli geologi yang berpendapat bahwa lumpur di Sidoarjo, atau yang dikenal sebagai lumpur Lapindo, merupakan fenomena gunung lumpur, sama seperti fenomena alam Bledug Kuwu, yang ada di Grobogan, Jawa Tengah, yang berkaitan dengan aktivitas vulkanisme, dan fenomena ini belum dapat diprediksi kapan akan berhenti. Nah, itu dia tragedi bencana lumpur panas Sidoarjo, atau biasa disebut lumpur Lapindo. Semoga bencana ini segera berakhir, dan para korban terdampak mendapat hikmah dan ganti yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton pembahasan ini sampai selesai. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa like dan juga share videonya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.